Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi thread beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Akibat Gila Harta. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang datangnya dari salah satu narasumber. Sebut saja namanya Pak Usman. Pak Usman menceritakan kisah hidupnya yang waktu itu harus meninggalkan anak istrinya demi mencari pundi-pundi rupiah di tanah rantau, tepatnya di Kalimantan. Awal tahun 2020, Pak Usman yang sudah membina rumah tangga selama 15 tahun dari hasil pernikahan dengan istrinya, yaitu sebut saja namanya Bu Nadia. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama yang sudah duduk di bangku SMP, sedangkan yang kedua usianya 10 tahun, yang ketiga usianya 6 tahun, dan yang terakhir baru berusia 2 tahun. Kehidupan di desa dengan pekerjaan yang tidak menjamin kelangsungan hidupnya, jelas membuat perekonomian keluarganya Pak Usman tidak tercukupi. Dari itulah, membuat keduanya sering mengalami percekcokan, karena pendapatan Pak Usman dalam satu harinya tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Pak Usman sendiri dia bekerja sebagai buruh serabutan. Pendapatannya pun bergantung pada tetangga ataupun orang-orang yang menyuruhnya. Faktor ekonomilah yang menjadi bahan keributan sepasang suami istri itu. Bahkan di hadapan anak-anaknya, Bu Nadia tidak segan mengomel tentang uang kepada Pak Usman, yang memang setiap hari itu butuh uang untuk uang saku anak-anaknya, dan juga untuk biaya sehari-harinya. Sudah hampir 16 tahun mereka membina rumah tangga. Namun keadaannya yang tidak kunjung membaik, justru semakin menjadi-jadi. Kebutuhan anak-anaknya yang sudah besar, dengan biaya sekolah yang tidak sedikit, membuat Pak Usman dirundung kesedihan. Pak Usman hanya bisa mengelus dada ketika anak-anaknya meminta uang untuk pembayaran LKS dan untuk uang saku. Pak Usman hanya bisa tertunduk lesu. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dan kebetulan waktu itu Pak Usman sedang menganggur, tidak ada orang yang membutuhkan tenaganya. Sampai satu waktu, Pak Usman pun memutuskan untuk pergi ke Kalimantan, ikut proyek bersama temannya. Bekerja di Kalimantan dijanjikan kalau hasilnya itu 2 kali lipat dari hasil yang diperoleh Pak Usman sewaktu bekerja di desa. Dengan berbekal seadanya, Pak Usman nekat ikut temannya ke Kalimantan, demi mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sampai singkat ceritanya, semenjak Pak Usman tinggal di Kalimantan, meninggalkan anak dan juga istrinya, Bu Nadia selalu berharap kalau setiap minggu, bahkan setiap bulan, Pak Usman harus mengirim uang, dan Pak Usman pun sering menghubungi keluarganya lewat sambungan telepon, yang tidak lain menghubungi istrinya, dan juga menghubungi anak-anaknya, terutama anak pertamanya yang sudah kelas 2 SMP. Anak pertamanya Pak Usman sebut saja namanya Andre. Andre ini sering komunikasi dengan bapaknya. Pak Usman sendiri sering menanyakan tentang bagaimana kabar adik-adiknya. Nah, satu waktu saat hampir 1 bulan lamanya, Pak Usman ada di Kalimantan. Andre bercerita tentang ibunya, yaitu Bu Nadia yang sering keluar rumah ke salah satu rumah tetangga barunya. Sebut saja namanya Bu Puji. Andre menceritakan tentang perilaku ibunya, tentang kegiatan yang dilakukan oleh ibunya semenjak ditinggal merantau oleh Pak Usman. Di setiap harinya, Bu Nadia selalu datang ke rumah Bu Puji dengan membawa anaknya yang paling kecil, yang usianya baru 2 tahun. Dan setiap kepulangannya dari rumah Bu Puji, Bu Nadia ini sering membawa bungkusan makanan yang jumlahnya tidak sedikit. Sudah 2 bulan Bu Nadia kesana kemari dengan Bu Puji. Andre pun sebagai anaknya tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh ibunya itu. Nah, di bulan kedua, Pak Usman yang ada di Kalimantan
mendengar kabar buruk kalau adiknya Andre yang usianya 10 tahun dikabarkan meninggal dunia. Pak Usman yang mendengar kabar tentang anak keduanya yang meninggal, tanpa pikir panjang, langsung bergegas pulang kampung. Sampai di rumah ia pun langsung menanyakan kepada istrinya, yaitu Bu Nadia. "Bagaimana bisa anak kita meninggal, Bu? Kenapa ibu bisa lalai sih menjaga anak-anak sewaktu bapak itu ada di luar kota?" Bu Nadia yang mendapatkan pertanyaan seperti itu hanya bisa terdiam dengan menundukkan kepalanya. Sementara Andre menceritakan kejadian yang menimpa adik keduanya. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 siang, jam di mana adiknya ini sudah pulang sekolah. Namun sampai sore hari, adik keduanya Andre ini tidak kunjung pulang. Sempat terdengar kabar dari tetangganya kalau adiknya Andre ini mengalami kecelakaan dan sekarang sudah ada di rumah sakit. Dan itu pun ditolong oleh beberapa warga yang langsung membawa anaknya Pak Usman ke rumah sakit. Waktu itu Bu Nadia tidak tahu kalau anak keduanya itu mengalami kecelakaan karena ia sedang berada di rumah Bu Puji. Andre yang mendapat kabar seperti itu langsung memberitahu kepada ibunya dan langsung bergegas menuju ke rumah sakit bersama kedua adiknya dengan menaiki angkutan umum. Di rumah sakit bertemu dengan salah satu warga, sebut saja namanya Pak Haji. Pak Haji ini menceritakan tentang kronologis bagaimana anak keduanya Pak Usman mengalami kecelakaan dan yang nabrak pun bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya perawatan selama berada di rumah sakit. Namun karena kecelakaan yang menimpa adiknya Andre terlalu parah, terutama di bagian kepalanya yang terus-menerus mengeluarkan darah, itulah yang mengakibatkan adiknya Andre meninggal dunia. Semenjak kematian anak yang nomor 2, Pak Usman tidak lagi berangkat ke Kalimantan. Dia memilih kembali bekerja di kampung untuk menjaga anak-anaknya. Namun semenjak itu pun, Bu Nadia sang istri jarang sekali mengeluh tentang keuangan. Dan benar, apa yang dikatakan Andre anak pertamanya, kalau istrinya ini sering bolak-balik ke rumah Bu Puji. Perilaku istrinya pun berubah. Dia sering jalan-jalan, sering keluar rumah bersama Bu Puji, menaiki mobil, dan mengajak kedua anaknya yang masih berusia 6 tahun dan 2 tahun. Dan itu jelas membuat Pak Usman sebagai suaminya merasa curiga, karena informasi dari beberapa tetangga, kalau Bu Puji ini termasuk orang terkaya di kampungnya, yang mempunyai 3 orang anak, namun masih tersisa 1, karena kedua anaknya itu sudah meninggal dunia, dalam kurun waktu berurutan. Pak Usman pun sempat mendengarkan kabar kalau Bu Puji ini melakukan ritual-ritual pesugihan. Mendengar kabar tentang pesugihan yang dilakukan oleh Bu Puji, Pak Usman mencoba untuk menggali informasi, mencari tahu siapa sebenarnya Bu Puji yang sering didatangi oleh istrinya. Hari demi hari telah dilewati. Perilaku Bu Puji di mata Pak Usman sangat aneh, yang memang Bu Puji ini selalu memberikan pakaian yang sangat banyak untuk istrinya dan juga anak-anaknya. Dan setiap pulang pun istrinya Pak Usman selalu diberi uang oleh Bu Puji dengan jumlah yang cukup banyak. Waktu itu Pak Usman pun sempat bertanya kepada istrinya, "Uang sebanyak ini kamu dapat dari mana?" tanya Pak Usman. Bu Nadia pun menjawab dengan entengnya, "Ini hasil jualan saya dengan Bu Puji, Pak. Memangnya kamu itu bekerja serabutan, pendapatan kamu tidak seberapa. Bagaimana mungkin saya mengharapkan uang dari kamu? Makanya saya ikut bekerja dengan Bu Puji. Nih, lihat sendiri kan, pendapatanku lebih banyak dari kamu. Kamu tidak usah tahu dari mana uang ini berasal. Yang penting saya bisa kaya raya." Mendengar kata kaya raya yang diucapkan oleh istrinya, jelas membuat Pak Usman itu merasa ada yang janggal dan ada yang aneh dengan perilaku istrinya. "Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan Bu Puji. Apa kamu tidak tahu kalau Bu Puji itu melakukan pesugihan yang menyebabkan anak-anaknya itu meninggal dunia?" "Alah, kamu tahu apa, Mas? Kamu tidak usah fitnah. Kamu bilang seperti itu. Mana buktinya? Orang tanpa ada bukti juga. Mending kamu diam saja deh," bentak istrinya Pak Usman. Pak Usman pun hanya bisa terdiam, karena memang dia belum tahu sepenuhnya, belum tahu siapa sebenarnya Bu Puji. Tapi firasat Pak Usman tentang Bu Puji bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Tanpa mengulur-ulur waktu,
Pak Usman ini menanyakan kepada sesepuh di kampungnya. Sebut saja namanya Mbah Rozak. Lewat Mbah Rozak ini, Pak Usman menanyakan tentang anaknya yang meninggal akibat kecelakaan dan juga menanyakan tentang meninggalnya anaknya Bu Puji. Dan yang lebih penasarannya lagi, tentang apa yang diceritakan oleh anak pertamanya, yaitu Andre. Kalau adik keduanya itu sering mengalami ketakutan di tengah malam, sering melamun dan tatapannya itu kosong. Karena kebetulan Andre ini tidur dengan adik-adiknya, kecuali adiknya yang masih berumur 2 tahun. Dia tidur bersama ibunya. Andre diminta ibunya untuk menjaga adiknya. Nah, seminggu sebelum adik keduanya itu meninggal, adiknya ini dalam tidurnya selalu meracau ketakutan di tengah malam. Tidak hanya sekali ataupun 2 kali, tapi 1 minggu berturut-turut. Adiknya selalu ketakutan di dalam tidurnya. Diceritakan kepada Mbah Rozak dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa itu semua akibat kedekatan istrinya dengan Bu Puji? Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Rozak, yang semua itu memang ada sangkut pautnya dengan Bu Puji, Pak Usman mengingatkan istrinya agar berhenti dan menjauhi Bu Puji. Tapi keinginan Pak Usman waktu itu justru mengundang pertengkaran antara Bu Nadia dan juga Pak Usman. Semenjak pertengkaran itu, istrinya Pak Usman memang perilakunya sudah sangat berbeda dan sudah tidak lagi mengurusi Pak Usman serta anak-anaknya. Mungkin di dalam pikirannya Pak Usman waktu itu, istrinya yang sudah bisa mencari uang sendiri, uang yang didapatkan dengan cara entah apa. Pak Usman pun sebenarnya sangat khawatir kalau istrinya yang dekat dengan Bu Puji, pasti ada campur tangan Bu Puji yang tujuannya itu adalah tidak baik. Karena dari cerita Mbah Rozak, yaitu praktisi atau sesepuh di kampungnya, kalau Bu Puji ini memang pelaku pesugihan. Semenjak kejadian itu, harapan dari Pak Usman agar tidak ada lagi keluarganya, entah itu Andre atau adik-adiknya, termasuk istrinya, agar tidak dijadikan tumbal atau dimanfaatkan oleh Bu Puji. Suatu ketika Pak Usman mengajak Mbah Rozak ke rumahnya. Di dalam rumah tempat tinggal Pak Usman, Mbah Rozak ini sempat kaget karena aura rumah yang ditinggali oleh Pak Usman. Hawanya sangat panas dan Mbah Rozak pun hanya terduduk sembari menjelaskan, "Kalian semua harus hati-hati karena di dalam rumah ini ada yang sedang mengintai kalian semua." Pak Usman dan Andre yang ada di hadapan Mbah Rozak pun sontak saja terkejut. Maksudnya apa, Mbah? Ada apa dengan rumahku, Mbah?" Mbah Rozak ingin melanjutkan perkataannya, tapi karena merasakan dan tahu kalau ada sosok yang menatap dirinya, memandang dirinya, akhirnya Mbah Rozak enggan melanjutkan ceritanya. Dan Mbah Rozak pun mengajak Pak Usman termasuk Andre untuk ikut dengan Mbah Rozak ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya Mbah Rozak, beliau kembali menceritakan sepenuhnya tentang apa yang ada di dalam rumah Pak Usman. Kalau ternyata di dalam rumahnya Pak Usman itu ada sosok bertubuh tinggi yang sedang mengintai salah satu anggota keluarga Pak Usman, yang tidak lain adalah adiknya Andre yang masih berusia 6 tahun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Rozak, kalau anak ketiganya Pak Usman diincar oleh sosok itu, Pak Usman berusaha sebisa mungkin meminta bantuan kepada Mbah Rozak untuk bisa mencegah agar sosok itu tidak menumbalkan anak ketiganya. Sosok yang diceritakan oleh Mbah Rozak, sosok itu bukan milik istrinya, tapi karena istrinya yang dimanfaatkan oleh Bu Puji, sosok yang menjadi sesembahnya Bu Puji, sosok itu memang sengaja ingin memanfaatkan kelemahan istrinya Pak Usman yang gila harta, yang keinginan hidupnya ingin berkelimangan harta, hidup dengan kemewahan, dengan foya-foya, tanpa memikirkan anaknya yang dijadikan tumbal untuk kekayaannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Pak Usman berharap lewat Mbah Rozak dan juga beberapa kiai yang sengaja dipanggil oleh Mbah Rozak. Beberapa hari setelahnya, mereka datang ke rumah Pak Usman, dan disitulah terjadi pertarungan gaib antara sosok pesugihan yang dimiliki oleh Bu Puji yang hendak menumbalkan anak ketiganya Pak Usman. Beberapa kiai termasuk Mbah Rozak dan juga Pak Usman sendiri berusaha berdoa seyakin-yakinnya
memohon perlindungan agar sosok itu bisa keluar dari rumah tempat tinggalnya Pak Usman. Setelah hampir 1 jam pertarungan gaib yang tidak bisa dibuktikan secara nyata, diceritakan oleh Mbak Rozak dan beberapa yang lainnya, kalau sosok itu sudah kembali ke pemiliknya, yaitu kembali ke Bu Puji. Tapi akan ada dampak yang lain, yang lebih mengerikan tentang istrinya Pak Usman. Pak Usman pun sempat menanyakan, "Kenapa dengan istriku, Mbah?" Tanya Pak Usman. "Istrimu yang sudah tergiur harta, yang sudah hilang akalnya, dia akan menerima akibatnya dari kedekatan dengan pelaku pesugihan, yaitu Bu Puji," jawab Mbak Rozak menjelaskan. Singkat ceritanya, hari itu saat istrinya sedang keluar rumah bersama Bu Puji, entah apa yang dilakukannya, Pak Usman mendengar kabar. Tidak lama setelah rumah itu dinetralkan, istrinya Pak Usman dikabarkan mengalami kecelakaan saat sedang berjalan bersama Bu Puji. Namun anaknya yang 2 tahun itu dikabarkan selamat. Saat itu juga Pak Usman yang mendapatkan kabar dari salah satu rumah sakit yang waktu itu menghubungi dirinya lewat telepon genggam istrinya. Pak Usman pun langsung ke rumah sakit melihat kondisi istrinya yang hampir sama dengan anak keduanya yang mengalami kecelakaan. Disitulah Pak Usman sudah menduga kalau penyebab kecelakaan yang menimpa istrinya adalah ulah dari Bu Puji. Tapi karena tidak ada bukti, Pak Usman hanya bisa berharap semoga istri dan anak keduanya yang sudah ditumbalkan oleh Bu Puji, arwahnya bisa tenang di alam barzah. Karena apa yang diceritakan Pak Usman, istrinya itu hanya tertipu oleh Bu Puji. Istrinya tidak melakukan pesugihan seperti pada umumnya, tapi hanya dimanfaatkan oleh pelaku pesugihan, yang sebenarnya itu Bu Puji pelakunya. Dan ini kisah yang dialami keluarganya Pak Usman. Semenjak kepergian istrinya dan juga anak keduanya yang dijadikan tumbal oleh Bu Puji, Pak Usman hanya bisa pasrah. Siapapun itu, jangan mudah dekat dengan orang yang baru dikenal, dan jangan terlalu percaya agar kita tidak mudah dimanfaatkan oleh orang tersebut. Semoga kisah ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pelajaran. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.